Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. First and foremost, let us offer praise and gratitude to the presence of Allah Subhanahu wa Ta'ala, who has given His blessing so that we can gather here. Salawat may continue to be poured out on the Lord. We are the great Prophet Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dalam video ini saya akan menyampaikan ceramah yang berjudul yang mengantar dan menolong kita di alam kubur. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa ada 3 yang mengantar kita ke kubur, tapi 2 yang kembali dan hanya 1 yang setia menemani kita. Yang pertama yang mengantar kita ke kubur adalah harta. Maka keluarlah semua harta yang mengantar kita. Mobil, motor, keluar semua. Begitu masuk di kubur nanti, harta yang masuk hanya kain kafan. Tidak ada orang mentang-mentang kaya nak kasih masuk HP iPhone, nak kasih masuk jam Rolex, nak kasih masuk mobil Pajero. Tidak ada. Kaos kaki saja tidak boleh kita pakai. Yang kedua yang mengantar kita ke kubur adalah keluarga. Maka keluarlah semua teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, keluarga-keluarga kita pergi mengantar kita ke kubur. Tetapi begitu masuk di kubur, tidak ada yang mau temani kita. Yang ketiga yang mengantar kita ke kubur adalah amal. Inilah yang akan mengikuti kita kemanapun kita pergi. Kita masuk kubur, dia akan ikut masuk. 2 amal, yaitu amal kebaikan dan amal keburukan. Kalau kita merantau ke pulau atau ke negeri orang ternyata tidak sesuai, masih ada pilihan tak? Pulang makin lagi ke kampung tak? Tapi demi Allah, kalau sudah masuk di dalam kubur, senang tidak senang, tinggal makin di situ. Tidak boleh makin lagi keluar. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bahwa ada 3 gerangan yang menolong kita nanti di alam kubur. Yang pertama yang menolong kita di alam kubur adalah anak yang soleh dan soleha. Menjadi anak yang soleh dan soleha tidak harus kaya. Menjadi anak yang soleh dan soleha tidak harus tinggi sekolah tak. Menjadi anak yang soleh dan soleha tidak harus jadi pejabat dulu. Mau jadi pejabat, mahal pitip kanan kiri. Mau jadi pengusaha, siaga duit tak. Mau jadi anak yang soleh dan soleha, biar miskin bisa jadi anak yang soleh dan soleha. Biar tidak ada sekolah tak, bisa menjadi anak yang soleh dan soleha. Adapun doa agar kita diberikan anak yang soleh dan soleha. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi habli minas sholihin. Ya Tuhanku, berikanlah aku keturunan yang termasuk orang yang soleh. Yang kedua yang menolong kita di alam kubur adalah sedekah. Di Sulawesi Selatan, mohon maaf kalau ada keluarganya, ada yang namanya beliau Haji Andi Sose. Beliau kalau tidak salah meninggal 90 tahun atau 100 tahun lebih. Tapi beliau tidak pernah didengar sakit, tidak pernah dihina orang, tidak pernah didengar cerita jelek. Hebatnya, beliau membangun 165 masjid di Sulawesi Selatan ini dan tak pernah didengar bangkrut. Makanya kalau miskin terus ki karena tidak mau ki bersedekah, bagaimana sedekah kalau miskin? Sedekah ki supaya kaya ki. Jangan tunggu kaya baru mau ki bersedekah.
Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anfa'tum min syai'in fahuwa yukhlifu wa huwa khairur razikin. Dan barang apa yang engkau nafkahkan di jalan Allah, maka Allah akan menggantinya, dan dialah pemberi rezeki yang sebaik. Yang ketiga, yang menolong kita di alam kubur adalah ilmu yang bermanfaat. Makanya kalau penonton lihat ceramah ini atau ceramah lain lewat di beranda Facebook tak, TikTok, Instagram, Twitter, atau di grup-grup ya, share i. Kalau ada yang mengamalkan, maka kita akan mendapat pahala jariah. Sebaliknya, kalau kita hanya menggosip dan menyebar berita hoaks sampai mati ki, walaupun berita itu masih didengar orang, maka kita akan mendapat dosa jariah. Nauzubillah. Sebagai kesimpulan, penonton tak pegang meni ini 3. 1. Anak yang soleh dan soleha. 2. Sedekah. Dan yang terakhir atau yang ketiga, ilmu yang bermanfaat. Insya Allah kita selamat dunia akhirat. Mungkin sekian materi ceramah yang sempat saya sampaikan pada video ini. Sahwan akhiri dengan kata, jalan-jalan ke Surabaya, jangan lupa membeli makanan. Demikian ceramah dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Unzur ma qala wala tanzur man qala. Lihat apa yang disampaikan, jangan melihat siapa yang menyampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.